Yang kami muliakan, pimpinan dan para sahabat-sahabat seperjuangan yang berbahagia. Pak Ketua, saya kira yakin dan sangat percaya bahwa perjuangan yang dilakukan oleh kita semua adalah semata-mata bagaimana DPD itu ke depan bisa mewujudkan martabat dan harkatnya sebagai sebuah eksistensi lembaga perwakilan di Republik ini. Di samping amandemen yang sedang kita perjuangkan sebagai salah satu wujud perjuangan kita semua untuk menuju kepada cita-cita kita, maka memang semua kehidupan kita untuk berjuang dalam rangka memajukan atau mewujudkan cita-cita tadi itu terwujud dengan juga diperjuangkannya sebuah judicial review tadi yang sudah kita laporkan. Oleh karena itu, kami sangat sekali menghargai dan mengapresiasi atas hasil kerja para teman-teman yang ada di tim litigasi untuk mengajukan judicial review terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang MD3 dan P3 tadi. Namun, saya kira kita juga memahami bahwa semua lini perjuangan kita itu mesti disiasati dengan sebaik-baiknya. Artinya dengan mendengar, menyerap, dan merasakan apa yang berkembang pada aspirasi di luar lingkaran kita itu. Karena bagaimanapun perjuangan kita adalah melibatkan semua stakeholder yang ada di Republik ini. Oleh karena itu, Pak Ketua, sebelum kita menyepakati tadi memutuskan untuk memprabonokan para prominent ahli kita dalam mendukung prosesi prosesi judicial review tadi, kita mengharapkan, khususnya meskipun tadi tidak dilaporkan, kapan tenggat waktunya judicial review ini akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, Pak Ketua. Yang kami maksud di sini adalah mengenai momentum. Kami tidak menafikan bahwa apa-apa yang sedang diperjuangkan dan dikaji secara mendalam dan sangat komprehensif tadi mengenai judicial review, kami tidak menafikan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat baik. Namun yang kami inginkan adalah tolong berikan kesempatan bagi kawan-kawan yang sedang saat ini melakukan penetrasi dan pengumpulan tanda tangan untuk mengamandemen sampai dengan Agustus. Bahkan kami sudah mempunyai sebuah ultimate rigid yang lebih dalam sebelum tanggal 16 Agustus itu untuk itu tetap dilaksanakan. Artinya tidak mendahului dimasukkannya judicial review itu ke Mahkamah Konstitusi. Karena kami berkalkulasi, Pak Ketua, apapun tadi makna daripada dimasukkannya tafsiran kepada judicial review, itu psikologis akan berimplikasi kepada perjuangan yang sudah dilakukan panjang dan dalam ini oleh teman-teman khususnya di dalam rangka mengumpulkan tanda tangan bagi para mohon waktunya ya, Pak Bambang. Jadi sekali lagi kami hanya ingin mohon mempertimbangkan memasukkan judicial review itu setelah Agustus sebelum kita mengumpulkan tanda tangan itu. Terima kasih Ketua, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa sudah dicatat di mitigasi. Silakan Pak Fatwa. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ketua, Saudara Wakil Ketua, dan para senator yang saya hormati. Saya langsung masuk pada tadi permintaan pertimbangan mengenai soal pengacara. Saya ingin mengusulkan agar pengacara atau penasihat hukum itu ditambah dengan para bekas anggota Mahkamah Konstitusi. Misalnya Laica Marzuki, Wakil Ketua, dan saya kira ada beberapa yang lain, sehingga situasi psikologis, materi, dan cara-cara, bahkan ya terutama materi, saya pikir ada hal-hal yang perlu mereka pelajari, teliti, karena mungkin ada hal-hal yang tidak perlu dimasukkan, mengganggu materi yang sesungguhnya itu yang prinsip.
Kemudian saya juga ingin mengemukakan bahwa adanya materi bahwa fraksi-fraksi tidak mendukung keberadaan DPD RI. Saya kira ini tidak benar sama sekali. Karena proses keberadaan DPD itu embrio suatu proses politik yang panjang, malah sebelum kemerdekaan tahun 41 itu sudah ada embrio itu. Kemudian setelah pemberontakan PRRI Permesta dan lalu ada suatu tim 11 di DPR diketuai oleh Wakil Ketua DPR Haji Zainal Abidin Ahmad membentuk tim 11 namanya yang lalu mengusulkan perlunya ada Dewan Daerah. Nah, jadi embrio itu ada dari dulu. Jadi kemudian ini hasil amandemen adanya DPD ini tidak ada yang mungkin bisa menolak. Tidak mungkin ada fraksi yang bisa menolak keberadaan karena mereka yang mendirikan ini. Fraksi-fraksi di DPR lah yang otomatis juga fraksi-fraksi di MPR itulah yang memutuskan keberadaan DPD ini. Jadi yang perlu kita perjuangkan itu memang eksistensi. Nah, eksistensi kita ialah masalah yang selalu diperjuangkan, masalah amandemen. Ya, itu amandemen itu sesuatu keniscayaan. Tetapi ini menyangkut masalah waktu dan momentum politik. Oleh karena itu, kebetulan sekarang ini ada isu-isu daerah, marilah kita terjun di dalam menangani isu-isu daerah itu. Bukan saja di Papua, tetapi isu Kalimantan itu penting. Isu Kalimantan itu penting. Dengan adanya upaya-upaya itu, kita menyatu dan memperkuat akar kita di daerah. Nah itu kelihatan itu, akar kita. Karena keberadaan DPD ini sebenarnya memang untuk perjuangan daerah. Jadi yang perlu kita perkuat, utamakan ialah mengakarnya kita di daerah. Jangan sampai ke bawah juga tidak berakar, ke atas juga kita tidak berpucuk, apalagi berbuah. Waktunya Pak? Ya, kemudian ada masalah pembahasan bersama. Ini sebenarnya menyangkut masalah pendekatan saja ini sebenarnya. Karena itu sudah disediakan di dalam undang-undang dan itu harus dilaksanakan. Jadi ini masalahnya pembahasan bersama. Saya ikut di dalam pansus ini. Jadi ada hal-hal yang tidak perlu, tetapi di dalam pelaksanaan saja. Ini masalah hubungan keakraban antara dua lembaga. Masalah pelaksanaan saja. So banyak yang terlaksana pada periode yang lalu, sekarang ini tidak terlaksana. Misalnya ini memang harus didahului dengan pendekatan-pendekatan. Dan menurut saya, baik secara usia, kita ini baru 7 tahun, di sana sudah 16-17 tahun. 17 tahun, ya memang kita yang harus, kita yang lebih berkepentingan, kitalah yang harus datang. Mengapa pada periode yang lalu sering terjadi konsultasi-konsultasi antara segitiga pimpinan DPD, pimpinan MPR, pimpinan DPR. Dan berulang kali itu terjadi. Tapi sekarang saya mendengar bahwa sudah berkali-kali kita meminta, tetapi pihak sana mengatakan tidak ada waktu. Istilah tidak ada waktu itu artinya sebenarnya malas menerima. Tidak mungkin tidak ada waktu. Jadi saya kira ini masalah seni pendekatan dan seni kepemimpinan kita bersama. Saya kira itu saja karena saya tidak bisa tentunya menangkap karena hanya sepintas tadi. Tapi saya usulkan sebelum diajukan nanti, terutama dengan para tim pengacara itu,
sesudah ditambah disempurnakan, itulah yang harus meneliti mana yang perlu dikurangi atau disempurnakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Silakan Pak Daryani. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya singkat saja ya. Keputusan hari ini jangan terlalu dipolomikan. Maksud saya begini. Tim legislasi, terus amandemen, ini kayaknya ada yang tidak sepakat kalau boleh saya katakan pada hari ini. Maksud saya, hari ini, janganlah kita mengambil keputusan dulu, Pak. Dan kalau diambil keputusan, saya kira malah tambah ribut hari ini. Maksud saya, usul saya adalah, ketua termasuk pimpinan kelompok, pimpinan DPD, terus tim litigasi itu duduk bersama dulu lah. Karena ini menyangkut momen yang harus maju duluan ini siapa gitu. Ketika tim litigasi mau maju, nanti ada kelompok lagi protes lagi gitu. Saya nggak mau mendengar hal-hal seperti itu. Nah justru itu, mendingan kita lanjut hari ini, kita lanjut paripurna ini. Untuk usul saya mungkin kita laksanakan, tapi dengan catatan Pak, dengan waktu singkat. Hari 90 hari ini perlu kita pikirkan betul. Sehingga ini tepat, sehingga amandemen itu bisa juga berhasil gitu loh. Jadi di satu sisi litigasi juga berhasil, maju juga, tapi amandemen juga bisa kita laksanakan. Maksud saya, ini harus kita akhiri hari ini. Tapi nanti berpolemik lagi, saya nggak mau seperti itu. Barangkali itu Pak, terima kasih dari saya. Silakan Pak Bambang dulu. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Ketua dan para senator yang hadir di paripurna sangat mulia ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada senator dari DKI, Pak Fatwa, Kalimantan disebut-sebut. Saya ucapkan terima kasih saya sebagai warga Kalimantan dan Kaukus Kalimantan. Kedua, tadi saya simak apa yang dilaporkan oleh wakil dari tim litigasi. Artinya tim litigasi ini bergerak bukan hanya 2 RUU itu, atau RUU Desa dan RUU Pilkada, di mana merupakan domain Komite 1. Semua RUU yang disampaikan DPD RI, semua komite itu penting. Jadi jangan ada mengkultuskan litigasi semata-mata hanya mengejar RUU Desa dan RUU Pilkada. Semua memang penting dan ada prioritas. Nah, itu saja saya ingatkan. Kedua, masalah biaya. Semua tidak bayar katakanlah. Ini lembaga, mungkin seorang Yusril saat ini sedang bagus dan banyak kemenangan tuntutan dia di MK. Apakah ini sudah dilakukan lobby-lobby? Yusril saya yakin seorang negarawan yang baik. Kalau ini dilakukan lobby-lobby yang bagus, saya pikir dia sama dengan lawyer yang lain lah itu. Sehingga gerakan kita ini demi perkuatan DPD RI sangat bagus Ketua. Itu aja masukan dari saya Ketua. Jadi tim litigasi ini bukan hanya mengejar RUU Desa dan Pilkada. Semua RUU di komite yang merupakan inisiasi DPD itu penting. Terima kasih Ketua. Baik, Bu Yuniwati dulu ya, baru nanti Pak Luther. Silakan Bu. Terima kasih pimpinan, teman-teman senator yang saya sayangi, cintai. Setelah mendengar dari beberapa teman-teman, dan saya kira juga kita semua, nggak ada perbedaan. Artinya semua memandang amandemen itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena itu menyangkut konstitusi. Kemudian juga maju untuk ke MK dalam rangka JR, Judicial Review, semua juga setuju. Yang tadi disampaikan adalah mungkin minta penambahan daripada dan persetujuan daripada lawyer yang akan menangani masalah Judicial Review. Kemudian yang kedua, yang mungkin ada perbedaan, adalah mengenai timing, momentum. Saya mendengar dari beberapa kawan, ada yang mengatakan kita tunggu saja setelah Agustus. Dengan beberapa alasan yang tadi sudah disampaikan. Tetapi juga ada teman-teman yang memandang ini adalah sebuah peluang emas. Apalagi dari Pak Bambang mengatakan, bukan hanya RUU Desa, bukan hanya RUU
apa tadi Pemda. Betul Pak. Ya, ada RUU Keuangan yang menurut hemat saya kalau kita senator tidak ikut membahas secara keseluruhan, bukan mengambil keputusan ya, kita tidak punya berhak membahas mulai dari pendapat mini, kemudian juga membahas DIM. Kalau kita tidak ikut, kita tidak tahu nantinya hasilnya seperti apa. Apakah selama ini RUU yang sudah kita buat, yang kita sampaikan ke DPR itu mana? Ya, mana yang betul-betul usulan dari kita itu yang digunakan. Oleh karena itulah teman-teman, saya berharap kita jangan terlalu egoisme sektoral. Saya tuh dulu juga, saya ini anggota kelompok. Saya ini anak buah Pak Bambang, saya sayang dengan Pak Bambang. Ya, saya nomor 1, jangan curigai. Saya nomor 1 teken waktu itu. Cuman ini momentum Bapak-bapak Ibu-ibu. Sebagai senator, kita ini lembaga negara, nggak usah merasa kita duluan, maaf Pak Fatwa, mereka duluan. Kita adalah, pernah dikatakan juga kita adalah sebagai saudara, dulu tuh pernah saudara muda, dan ini nggak begini ketatanegaraan teman-teman. Kita punya wibawa yang sama. Bahkan dari DPR, teman-teman DPR meminta kepada kita melalui Pak Ketua yang Bapak katakan kemarin, Ketua DPR, ini pengertian daripada membahas ini. Kalau sudah clear kami juga senang. Berarti mereka juga ingin tahu. Jadi enak gitu, nggak melanggar. Kalau sekarang kan mereka karena ada multitafsir, khawatir melanggar kalau misalnya ikut dalam membahas DIM. Tetapi kalau MK insya Allah menerima keputusan kita, semuanya jadi enak. Dan saya rasa psikologi politik teman-teman sekalian, partai tidak akan marah sama kita. Tidak. Kalau di partai itu yang ada adalah teman-teman sekalian, tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi. Yang penting, yang kepentingan, ya maaf ya. Yang penting kepentingan. Nanti mereka punya kepentingan terhadap kita. Kita kan juga punya konstituen. Maaf ini saya terpaksa berbicara demikian, 35 tahun saya di partai. Ya. Jadi saya harap peluang emas ini dalam waktu yang singkatnya kita gunakan. Insya Allah kalau keluar kita enak ikut membahas ya undang-undang keuangan yang ada di komite 4, terus komite 3 saya kurang tahu undang-undang apa, komite 2, kalau komite 1 karena saya di komite 1 ya mungkin itu harus ditambahkan lah sama kita nanti. Oleh karena itulah jangan lagi polemik. Dan juga Pak Adaryani, jangan kita justru ketemu lagi. Kita sudah beberapa kali ketemu. Ya, dan sudah di dalam sidang paripurna yang lalu, itu sudah resmi tim litigasi dibentuk. Karena itulah pergunakan peluang ini. Kalau kita akan bersidang MPR, itu butuh waktu minimal itu 3 bulan. Ya, untuk misalnya amandemen. Sampai sekarang belum ada persiapan apa-apa. Ya, ini sudah akhir bulan Juni, nggak ada itu gaung-gaungnya itu akan bersidang MPR itu. Terima kasih dari saya, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembali dulu Pak Luther Kombong, nanti baru Pak Rahmat ya. Terima kasih Ketua. Saya singkat aja. Mungkin rencana teman-teman untuk maju ke judicial review ke MK ini perlu pemikiran matang-matang. Yang mana kita harus dulukan, apakah kita sabar menunggu kelompok yang telah lama memperjuangkan amandemennya ini, atau kita tidak usah menunggu kelompok lalu kita maju ke MK. Yang kita khawatirkan adalah perjuangan teman-teman di kelompok DPD di MPR itu terasa sia-sia. Padahal kalau saya dengar persentase daripada teman-teman di kelompok itu sangat menjanjikan, di mana sudah lebih daripada 50% partai politik menyetujui
Itu menurut ketua kelompok dan ketua-ketua yang 11 ini. Itu presentasinya kepada saya. Dan mereka janjikan deadline adalah tanggal 16 Agustus. Apabila 16 Agustus itu tidak disetujui oleh teman-teman partai politik, tidak mencukupi, maka kami hang up dan silakan JR. Nah, bukan saya tidak setuju untuk maju ke MK karena itu konstitusional dan hak kita. Cuman apakah tidak ada perasaan teman-teman sebelah kamar ini nantinya bahwasanya lo kok terlalu memburu kekuasaan? Kita bukan buru kekuasaan, ini kepentingan daerah sebetulnya. Maju memperkuat DPD itu adalah bukan kebutuhan lu terkompok atau Pak Ketua atau teman-teman DPD ini, tapi kepentingan kita mewakili daerah. Nah, sehingga ini perlu dipikirkan betul-betul karena menjadi beban bagi Pak Bambang CS yang sudah lama berjuang apabila ini tidak terkabulkan. Karena yang dia berikan sama kita adalah janji yang betul-betul saya juga bisa percaya itu. Itu. Sehingga saya setuju JR ini, tetapi kapan momennya? Saya kira itu Ketua. Terima kasih. Baik, Pak Rahmansah, silakan. Habis itu Bu Eda. Terima kasih Bapak Ketua, teman-teman anggota DPD dan hadirin yang saya muliakan. Saya pikir kita mengulang-ulang, ini sudah seperti lembaga ini kredibilitasnya seperti tidak jelas ini dengan teman-teman yang hadirnya sepotong-sepotong dalam suatu pertemuan atau rapat yang penting. Kita sudah bawa ini ke Panmus, sudah ke paripurna, balik lagi rapat-rapat, bahkan kebetulan saya yang saya menjembatani jumpanya ketua kelompok dan ketua DPD. Kita rapat lagi tanggal 13 kalau saya nggak silap 2 kali. Kemarin Panmus berdebat sekian jam, diputuskan jalan judicial review segera mungkin karena mengingat beberapa rancangan undang-undang dari daerah yang kita wakili, baik itu komite 1, 2, 3, dan 4. Kalau keputusan kita yang sudah baik, sudah jalan, dan sudah berulang-ulang disampaikan, kalah pun kita, nilai plusnya tinggi, bahwa kita telah dilecehkan dan dizolimi. Apalagi menang, dan kami yakin dari tim litigasi, insya Allah kita akan menang. Karena yang kita minta bukan mengecilkan partai ataupun dewan, tapi adalah tafsir kata dari turut membahas. Itu yang, dengan kita baru mau bergerak saja ke JR ini, kita sekarang sudah diturutkan membahas RUU dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, dan sebagainya. Jadi saya berprinsip, hargailah rapat, jangan kena bisik-bisik, atau ada agenda yang nggak jelas, kita merubah-rubah suatu keputusan kita sendiri. Keputusan kita yang tertinggi, paripurna. Saya betul-betul Ketua, saya mengharap apa yang sudah kita putuskan, karena tidak bisa pemikiran 1-2 orang untuk melemahkan pikiran sekian ratus orang gitu. Ya, jadi itu harapan kita sudah lama dilecehkan, dikerdilkan, dapatnya susah tapi wewenang yang tidak ada, dan kita telah menghabiskan biaya yang demikian besar uang rakyat, tapi hasilnya tidak bisa kita kawal hingga final. Jadi harapan kami Ketua, agar apa yang sudah diputuskan di Panmus, juga sesuai rapat kita sebelumnya harus kita hormati dan hargai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Aida. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin di sini juga sedikit, tapi Pak Fatwa tidak ada. Saya koreksi juga Pak Fatwa bahwa tidak mengakar. Kita semua terlampau mengakar. Saking mengakarnya mereka mengelulukan kita dan mereka mengharapkan kita dapat berbuat banyak untuk mereka. Tapi sampai saat ini kita tidak bisa berbuat banyak. Jadi kita bukannya tidak mengakar sekali, mohon maaf. Dan kemudian yang lain adalah Pak Rahmatsyah dan Pak Bu Yuni. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat dan Bu Yuni. Jangan kita kembali lagi dan terus terang mengenai amandemen. Kita jalan saja, dua-duanya jalan, usul saya. Tetapi kalau kita tunggu, momen ini akan hilang. Saya sudah 2 periode, amandemen, kalau kita tunggu, Agustus tidak ada apa-apa, apa yang kita perbuat bagi daerah kita? Sementara mereka menangis dan mereka mengharapkan kita bagikan makan gaji buta, tidak bisa berbuat banyak. Itu saja Pak Irman, tolong, terima kasih. Baik, silakan Pak Tony Tesa. Terima kasih pimpinan. Bapak Ibu yang saya hormati,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu. Ya, saya sama dengan Bu Aida sudah 7 tahun merasakan gejolak hati yang cukup lama untuk adanya satu amandemen. Saya menyadari betul bahwa sahabat saya dan teman-teman di kelompok Pak Bambang yang saya sebut, perjuangannya sangat luar biasa dan itu kita hargai, memberikan apresiasi yang tinggi sekali. Yang ingin saya menyampaikan sini bahwa amandemen itu bukan untuk kepentingan DPD saja, tapi amandemen itu upaya untuk melakukan satu sistem, perbaikan sistem ketatanegaraan secara keseluruhan. Jadi kita tidak bicara kepentingan amandemen itu identik dengan kepentingan DPD saja, tidak. Kita bicara tentang membangun sistem yang nanti lebih bagus lagi, bagaimana calon presiden perseorangan, pemilihan nasional, dan lain sebagainya. Itu kita bicarakan. Jadi kita tidak lagi hanya berpikir amandemen, hanya kepentingan DPD semata-mata. Tapi kalau kita buat litigasi, memang itu kita bicara kepentingan kita DPD. Dan saat ini bisa kita jalan dua-dua. Lakukan saja litigasi karena kita sudah putuskan di paripurna dan di panmus. Dan itu sudah setuju. Itu memang sungguh-sungguh hak kita sebagai wakil, sebagai anggota DPD untuk memperjuangkan karena itu diatur oleh Undang-Undang Dasar. Kita harus lakukan sekarang karena itu sudah diputuskan. Sedangkan amandemen tetap kita berjuang, tetapi bukan hanya kepentingan kita. Karena kalau toh kita tidak lakukan, orang lain juga akan lakukan. Tapi itu perjuangan itu kita hormati terus. Amandemen harus jalan terus. Karena itu bukan kepentingan DPD semata, litigasi juga jalan terus karena sudah diputuskan. Saya kira saya sendiri pribadi, saya mau menerima itu walaupun saya merasa juga sebagai sahabat Mas Bambang dan teman-teman di kelompok, ini adalah sesuatu yang kurang pas, sengketa kewenangan, katakanlah dalam tanda kutip, tapi ini keputusan paripurna, jadi saya mendukung untuk tim litigasi lakukan judicial review. Terima kasih. Baik, Ketua klarifikasi. Ya, sebentar dulu Pak Bambang, ini kasih kesempatan, habis itu biar nanti tim litigasi. Ada lagi nggak ya? Kalau nggak cukup ya. Baik, silakan tim litigasi ya untuk merespon, silakan. Kalau mohon pendek aja Pak Wayan. Ya. Saya minta Pak Alirman dan Pak John dulu, nanti saya melengkapi kalau ada yang masih tersisa. Kan Pak John Piris mana? Ya, silakan Bang John. Mohon singkat saja dengan Pak Alirman, nanti baru Pak Bambang sebentar, ya baru nanti saya lihat bagaimana perkembangan. Makasih Ketua, saya berada pada posisi yang sangat sulit. Sebagai wakil Ketua Kelompok, Ketua Tim Jasus A Materi Perubahan, kemudian wakil koordinator tim litigasi. Oleh sebab itu, perkenankan Pak Alirman menyampaikan. Oke, saya terima kasih. Silakan Pak Alirman, mohon singkat. Itulah akibat ada dua kaki. Terima kasih pimpinan. Saya tidak akan merespon kalau ada perbedaan pendapat itu. Saya berada di tengah-tengah itu saja. Ada beberapa pertanyaan, misalnya, Bambang mana? Keluar. Bambang yang Kaltim. Itu Bambang Suroso itu. Bambang Susilo. Ya. Tadi kan mengatakan kok yang dibaca itu terkait dengan Komite 1 saja. Itu kan contoh. Ya. Jadi tidak akan ada diskriminasi. Semuanya menjadi bahan kajian di tim litigasi ini. Baik yang undang-undang di Komite 1, 2, 3, dan 4. Ini perlu diklarifikasi supaya juga tidak salah tafsir juga. Kemudian yang kedua, menurut saya kalau bicara tentang golden momentum kapan amandemen dan JR harus dilakukan, ya ini panjang perdebatannya. Walaupun teman-teman sudah memberikan komentarnya bermacam-macam, Pak Ketua, kami dari tim litigasi ini kan bekerja atas perintah dan keputusan paripurna, kami jalankan. Dan hari ini memang kita melakukan sifatnya progres saja. Terkait dengan lawyer,
ada yang disampaikan oleh teman-teman tadi, mestinya harus ditambah dan segala macam. Saya kira itu yang harus kita respon. Substansinya, yang kita sampaikan di tim litigasi dan kita semua tahu, hanya semata-mata meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan pasal 22D itu tentang dapat bagaimana? Apakah ini opsional atau original? Kemudian tentang ikut membahas yang dimaksud itu seperti apa? Ada yang mengatakan ikut membahas, diberi kewenangan, tapi tidak selesai. Kita minta daripada kita berdebat dengan abang kita yang senior di sebelah, yang juga itu akan memperburuk hubungan DPD dengan DPR, ya lebih baik kita minta MK yang punya kewenangan untuk menafsirkan itu. Termasuk bagaimana pertimbangan yang dimaksud. Tentang APBN, tentang pajak dan segala macamnya itu. Itu aja intinya sebenarnya. Nah, namun demikian, karena ini adalah pemilik keputusan ini adalah kita semua, ya tentu kita harus menempatkan posisi kita pada posisi yang strategis. Mana golden momentum di antara dua yang kita bicarakan sudah lama ini yang lebih tepat, itu saja sebenarnya. Kami tim litigasi tidak akan mempertahankan apa yang kami kerjakan dengan artian karena ini adalah menjadi wilayah kita secara semuanya. Tim litigasi hanya melaksanakan amanah daripada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terakhir Pak Wayat. Ada Pak Faruk ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Saya ingin menggarisbawahi dulu dengan tambahan penjelasan tentang apa yang disampaikan Pak Alirman. Agak berat bagi kami menyampaikan reaksi ataupun jawaban terhadap teman-teman yang setiap orang punya hak suara ini di paripurna. Berat luar biasa. Jika kami bertahan seolah-olah kami yang punya kepentingan tim ini nyari panggung dapat panggung. Jika kami tidak menjelaskan pekerjaan kami yang diartikan bertahan, kami ini kan diberikan SK. Kami hanya menjalankan SK. SK ini dibuat pimpinan berdasarkan putusan paripurna. Lalu setelah SK kami jalankan, tim ini bekerja bagus sekali, sekalipun tidak semua anggota timnya rajin. Ada sedikit sekali anggota tim yang tidak pernah hadir, sedikit sekali. Tapi mereka tidak pernah melakukan penentangan atas putusan-putusan itu. Maka lancarlah ketika kami melaporkan hasil-hasil kerja ini kepada pimpinan. Ketika ada masalah, kalau boleh saya buka, masalah ini kan berawal ketika pimpinan belum membuat tanda tangan tiga-tiganya untuk mengajukan konsep kita, permohonan kita ke judicial review. Itu saja inti persoalannya sebenarnya. Dari sana berkembang pertemuan-pertemuan. Intern pertemuan pimpinan ada kemajuan. Kami harus mengakui itu. Pertemuan antara kelompok dan tim kami juga layani. Dan terakhir, kami mendapat informasi jika panmus ini sudah dilakukan, tinggal hanya satu poin yaitu minta persetujuan tentang pengacara. Setelah itu tanda tangan pimpinan akan selesai. Begitu informasi yang saya dengar. Oleh karena sekarang berkembang ada momen lagi di forum paripurna, maka agenda utama kita itu menjadi dua. Satu momen, kedua memutuskan pengacara. Kalau memutuskan pengacara, kami tunduk pada paripurna. Saya ulangi, kalau soal pengacara, kami tidak boleh melawan paripurna. Biarpun ada tim kajian yang merekomendasikan pengacara setelah dibahas, tetap paripurna yang menentukan siapa pengacara yang akan kami pakai. Tapi kalau soal momentum, sekali lagi, kita punya dua cara mengatasi kelemahan kita. Satu amandemen, kedua judicial review. Amandemen sepenuhnya tergantung DPR. Sepenuhnya tergantung DPR, bukan kita. Teman-teman menyebut 7 tahun. Tentu ada perbedaan persepsi, karena memang Mas Bambang tidak menyebut 50% harapan itu indikatornya apa. Gitu. Kalau saja ini dibuka, seperti kami membuka pasal-pasal yang diajukan, clear. Ada 7 pasal menyangkut 5 substansi dan 12 ayat. Kami ajukan ini.
Setelah kami ajukan ini, hampir semua, kecuali beberapa orang yang ingin memberi catatan, layak. Sebab apa? Pasal-pasal yang kami ajukan adalah menghambat keikutsertaan kami membahas. Yang konkret tadi sudah disampaikan. Masa kalau kami boleh dilewati begitu saja dalam ikut membahas menurut pasal 150 ayat 3. Kalau kami mengajukan RUU, kalau DPR setuju, diganti bajunya menjadi RUU DPR. Masa ini kami diamkan? Kami sengaja mencari pasal yang tidak terlalu banyak. Dan ini ada hasilnya. Sebenarnya, kalau Mas Bambang bisa menunjukkan indikator 50% itu ada harapan, ini sesuatu luar biasa. Setelah mimpi-mimpi 7 tahun, sekarang ada harapan baru. Gitu. Saya percaya sama pribadi Mas Bambang. Tapi pengalaman saya juga duduk di tim itu, dari dulu partai-partai itu belum ada rapat sama sekali. Belum ada pembahasan intern. Sementara saya membawa buku Tatib MPR, kalau kita mengacu pada bulan Agustus, sudah tidak mungkin bulan Agustus ini ada sidang MPR. Mari kita baca ketentuan pasal 92. Itu digabung dengan pasal 94, apa yang disampaikan Pak Adaryani, 30 hari sebelumnya sidang itu upaya-upaya ini harus dilakukan, termasuk penandatanganan. Jadi kalau disebut Agustus sebagai sidang, atau maksudnya lain saya nggak tahu. Kalau yang dimaksud itu sidang bulan Agustus, dipastikan tidak mungkin karena itu tidak memenuhi syarat Tatib MPR. Pasti sudah lewat kita. Sekali lagi, jikapun ini lewat Agustus, apa salahnya jika Mas Bambang bisa meyakinkan kita semua? Untuk apa kalau menurut bahasa teman-teman bicara judicial review yang ece-ece ini? Karena yang paling penting ini kan amandemen. Tapi kalau amandemennya belum ada indikator, teman-teman yang dekat dengan partai-partai itu bisikkan kepada kami, nggak ada rapat-rapat. Tentu ini Mas Bambang punya kewajiban menjelaskan ini, karena bicara momentum. Kalau penjelasannya mirip dengan yang kami jelaskan ini, dan harapannya jangankan 50%, 49% saja ada harapan amandemen, jangan-jangan ini redup ini Pak. Judicial review ini redup. Karena judicial review hanya beberapa poin saja dari hak-hak kita akan diakomodir dalam permohonan. Tapi kalau amandemen itu luar biasa. Tapi sekali lagi, kalau sampai 50% ini tidak jelas indikatornya, bulan Agustus sudah tidak mungkin berdasarkan tatib. Lalu kalau gagal amandemen, mohon maaf, Mas Bambang dan saya ini dalam posisi berada di tubir jurang, Mas Bambang. Kita harus saling mengingatkan ini. Kalau saya ajukan judicial review ini sebelum Agustus. Mohon maaf, saya perlu mengkontes apa yang tunggu dulu, giliran Mas. Ya. Bisa jadi, belum tentu. Kalau sampai gagal, Mas Bambang bisa jadi sasaran. Belum tentu. Tapi kalau saya akan merasakan, kalau judicial review ini gagal, saya akan jadi cercaan. Dapat cercaan. Karena itu memang tidak mudah melakukan ini. Tidak mudah. Tapi, kalau forum ini nanti bisa meyakinkan bahwa judicial itu tidak perlu karena amandemen sudah dekat, untuk apa kita bicara judicial review? Tiadakan aja judicial review itu. Gitu. Para hadirin yang saya hormati, karena kami sudah mengerjakan dengan baik, sekaligus menjawab statement Pak Faruk, konstatrin Pak Faruk, apa perlu paripurna ini membuat laporan dari tim litigasi? Saya berdiskusi dengan beberapa pihak tadi pagi, makanya saya tidak mau membacakan itu karena saya merasa tidak perlu itu dilaporkan. Satu, karena kurang taktis, karena ini akan menyebar sebentar lagi, DPR tahu, siapa saja tahu, sama dengan pikiran Pak Faruk. Yang kedua, kami kan sudah melaporkan pada pimpinan yang memberi SK dan sudah menyampaikan ke Panmus. Karena itu kami merasakan kok tidak perlu lagi. Tinggal sekarang memutuskan pengacara saja. Kedua, momentum. Untuk momentum, kesimpulannya, alangkah tak enaknya kalau momentum judicial review hilang seperti yang dibilang Ibu Aida. Semangat-semangat beberapa teman jujur diakui sekalipun sebagai contoh, karena sedang ada pembahasan RUU tertentu
dan ingin mengejar itu, harus diakui. Sekalipun judicial review ini tidak untuk komite tertentu. Semangatnya sedang ada. Kalau ini lewat, momentum ini bisa kendor. Lalu judicial review tidak diajukan, kalau sampai amandemen juga nggak berhasil, kita kehilangan dua-duanya. Saya berpikir kita harus mendapatkan dua-duanya. Karena judicial review sama sekali dalam pikiran kita tidak melemahkan amandemen. Bahkan kalau judicial review diajukan dari tafsir pasal 22D, kita memperoleh peluang argumen-argumen amandemen itu menjadi kuat. Yang terakhir, saya tidak menunjukkan ini kepada paripurna, ini tanggung jawab moral, tanggung jawab politik. Jika pimpinan tidak keberatan, izinkan saya mengundurkan diri sebagai ketua tim litigasi untuk menghargai kerja-kerja tim litigasi yang sudah bagus, tapi pembahasan kita berputar-putar, bertele-tele, sehingga ada kewajiban moral orang seperti saya harus berani tampil mengatakan saya tidak layak menurut pribadi saya menjadi ketua tim karena berputar-putarnya masalah. Ini penting dan izinkan saya mengundurkan diri supaya lain kali tidak ada ketua tim atau anggota tim seperti ini diperlakukan semena-mena oleh forum yang sangat terhormat ini. Terima kasih. Baik, Pak Wayan. Silakan Pak Faruk. Ya, sebentar dulu ya. Kasih kesempatan dulu. Silakan Pak Faruk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mesti diluruskan. Jadi ada perbedaan persepsi para pembicara seolah-olah yang sedang berkonflik itu antara DPR dengan DPD. Saya lihat bukan. Yang sedang berkonflik ini internal DPD. Konfliknya apa? Bukan konflik soal litigasi. Semua pasti setuju 100% litigasi go ahead. Juga bukan soal amandemen. Bukan soal lawyer ya tambah-tambah. Yang jadi persoalan, kapan ini didaftar ke MK? Kalau berbicara kapan, tidak ada keputusan politik. Kalau kita ini sebuah peperangan, maka ini adalah art, adalah seni mengambil keputusan yang tepat kapan kita melakukan penyerangan. Nah, dalam hal ini, jadi kalau tadi ada yang mengatakan, oh ini gerakan paralel, juga tidak bisa paralel. Kecuali nanti kita dengarkan dari kelompok, apa risiko yang akan mungkin dialami oleh kelompok jika ini maju pada waktu sebelum Agustus. Ini ditunjukkan. Kalau memang alasannya rasional, masuk akal, bagus jadi bahan pertimbangan. Tapi sebenarnya, dua tim ini bisa berjalan bersama dual triangle. Jadi segitiga terbalik dua. Yang sekarang yang gede sisinya bawah ini adalah kelompok. Kelompok ini terus akan semakin mengecil. Sebaliknya tim litigasi, semua kekecil nanti akan membesar. Jadi peranan itu akan beralih, kalau di dalam militer kodal akan beralih ke pemimpinannya untuk memenangkan pertempuran. Nah, dalam kaitan ini, saya untuk mempersingkat waktu, saya mengusulkan begini. Forum ini tidak bisa dan belum pernah memutuskan. Tidak perlu ini Pak Wayan, pokoknya litigasi tetap jalan kok, sudah diputuskan itu tidak ada. Pak Anu pun oke, litigasi jalan terus. Tinggal sekarang kapan. Nah, untuk menentukan kapan ini tidak perlu kita bahas di sini. Serahkan 3 pimpinan tim litigasi kelompok. Cari waktu yang tepat. Oke, bismillahirrahmanirrahim, maju ke sana. Ya udah itu saja, nggak usah kita bicarakan sini. Setuju nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Partono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan seluruh senator. Saya pikir tidak ada perbedaan. Ini hanya masalah strategi. Satu, tadi sudah ditawarkan oleh Ketua Kelompok DPD DPR bahwa dia menyampaikan 16 Agustus sebagai batas akhir. Nah, tinggal teman-teman di litigasi atau menurut pandangan teman-teman bahwa tanggal 16 Agustus itu terlalu lama atau tidak. Cuma itu aja sebenarnya. Batasnya kan 16 Agustus. Ini bukan teman-teman bukan tidak setuju dengan litigasi dan bukan tidak setuju dengan amandemen, tapi persoalan momen. Tadi kita panjang lebar berdebat. Sebenarnya sudah ada kaitan yang dipatok oleh Pak Bambang 16 Agustus. Nah, kita tinggal
nanti bisa siapa yang berbicara, yang berkepentingan di sini, walaupun semua berkepentingan, tapi beberapa bisa melihat ini, momen ini, bahwa tanggal 16 Agustus itu terlalu panjang apa enggak untuk kita melakukan judicial review. Persoalan cuma di sini sebenarnya. Kalau kita dari divisi yang lebar itu akan nah tinggal alasannya Pak Bambang 16 Agustus. Tinggal litigasi 16 Agustus ini terlalu panjang. Ini begini, ini kan persoalan-persoalan, ini masalah bagaimana kita melihat momen, kita menempatkan strategi itu dengan pas. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup ya. Saya silakan Pak Lodi, akhirnya Pak Bambang ya. Terakhir ya. Silakan. Ya. Poin kuncinya Pak Bambang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Saya kira ini saya setuju dengan Pak Faruk. Kita sedang tidak berdebat antar lembaga, tetapi di antara kita sebetulnya. Dan kita jangan beranggapan bahwa kita sedang akan bertengkar terus seperti ini, karena kita menjalani tugas sesuai dengan mekanisme dan prosedur atau administrasi kelembagaan yang ada. Pak Bambang, ketua kelompok, ketua kita semua sebetulnya. Hanya mereka adalah Pak Bambang mencoba mengelolanya di dalam kepemimpinan kelompok. Pak Wayan ditugaskan oleh paripurna, juga Pak Bambang sebetulnya oleh paripurna. Jadi dua-duanya tidak ada yang perlu diperdebatkan sebetulnya. Cuma kalau istilah momentum tadi ini juga perlu dikoreksi juga sebetulnya gini. Kalau kita pakai manajemen waktu untuk kemudian kita ajukan, kita tahan dulu, maka memang benar kata Pak Wayan, perlu ada skenario dulu. Bagaimana skenarionya sehingga sampai pada tanggal 16 Agustus itu. Kalau skenarionya pas, maka kemudian kita yakin, oke, kita jalan sampai kita tunggu sampai tanggal 16. Persoalannya ini juga nanti berbahaya secara psikopolitik bagi kita semua ketika nanti tanggal 16 Agustus tidak jadi tanda tangan pendukung amandemen, maka kemudian kita ajukan, lalu risikonya buat kita? Oh ini katanya, ini karena kalah tidak bisa di amandemen, maka dia maju di di MK, judicial review. Jadi bahan pergunjingan yang mungkin saja tidak mengenakan lagi bagi kita, itu juga kita perlu timbang. Jadi yang menurut saya memang judicial review itu meskipun bisa sedikit mengganggu secara politik sebagian teman-teman partai politik di DPR, tetapi sebetulnya wilayahnya sangat berbeda. Karena kita ingin memastikan keraguan kita selama ini, yang ternyata keraguan kita sebetulnya bahwa tafsir kita terhadap konstitusi yang terkait dengan tugas kita ternyata tidak dimaksimalkan, dilakukan oleh karena pembatasan oleh undang-undang yang dibuat oleh DPR, akhirnya daerah yang kita wakili rugi. Kan begitu sebetulnya. Atau kita juga merasa dilecehkan atau tidak berharga atau tidak dihargai. Nah itu kan sebetulnya, kita merasakan itu. Ternyata tafsir teman-teman ahli mendukung bahwa ternyata kita memang dalam posisi yang dirugikan. Oleh karena itu, istilah saya yang saya pernah lontarkan, dan ini dikritik sebetulnya, di dalam Panmus, saya bilang, kita sekedar meminta fatwa MA itu seperti apa. Tentang posisi kita dalam konstitusi. Apakah kita sudah benar sesuai dengan undang-undang itu, ataukah memang perlu ada penguatan lagi akan ditegaskan oleh MK pada saat itu. Sedangkan amandemen adalah tugas besar kita di bangsa ini untuk mencoba menata kelembagaan ketatanegaraan kita sehingga pas, sehingga efektif nanti penyelenggaraan negara ini setelah amandemen. Kan dua hal. Tapi lagi-lagi ini kan untuk mencoba memastikan bahwa ketika kita majukan judicial review tidak akan ada yang tersinggung. Itu saya kira tadi senior kita Bu Juniwati saya menyatakan memang itu barangkali soal itu aja, soal kepentingan aja di politik ini. Mungkin tidak akan dimusuhi juga secara abadi kita kalau kita mengajukan saran di MK. Tapi bahwa sekali lagi ini menurut saya terlalu banyak hal yang harus diabaikan ketika kita tetap menterlantarkan diri kita dalam posisi kita yang
dikengkang oleh undang-undang sekarang ini. Oleh karena itu, cepat-cepatnya kita perlu memperoleh fatwa atau keputusan dari MK. Teman-teman di sana jangan langsung merasa bahwa kita akan gagal kelak di amandemen. Kan perjuangan kita bersama amandemen itu dari dulu sampai sekarang. Kita tidak tahu apakah tahun ini bisa terjadi atau tidak. Saya jangan spekulasi, tapi bahwa kalau judicial review seperti yang dikatakan oleh ketua tadi, mudah-mudahan jangan mundur Pak Wayan. Saya sendiri sebetulnya bertarung untuk Pak Wayan tidak mundur dari ketua tim litigasi. Jadi sebetulnya bahwa tim litigasi telah bekerja mengajukan judicial review. Pasti 3 minggu yang akan datang itu sudah ketahuan hasilnya. Saya kira itu, dan kita prediksi bahwa hasilnya itu apalagi ditambah dengan orang-orang penting tadi, Jimli Asidiki barangkali, Yusril Reza Mahendra, Pak Laica Marjuki dan sebagainya, mungkin saja akan tetap menambah keyakinan kita bahwa sebetulnya tafsir yang kita buat dan ditopang oleh para ahli ini itu akan bawa manfaat bagi kita dengan meyakini, ya berusaha mengupayakan bahwa MK akan menyetujui usulan kita. Saya kira itu aja. Saya kira menurut saya ini tidak perlu diperdebatkan terlalu jauh, dan menurut saya hari ini kita ambil keputusan bahwa putuskan nama-nama pengacaranya, kompromi waktunya nanti kita selesaikan setelah apakah nanti kita pertemuan kecil aja, dan setelah ada pertemuan itu tidak boleh ada pembicaraan lain lagi karena kita kompak di dalam. Kita tidak boleh ricu ke dalam sebetulnya, karena itu akan menimbulkan peluang untuk dia cak-cak terus oleh orang lain untuk dilecehkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om. Baik, terakhir Pak Bambang ya, nanti saya simpulkan. Ya. Silakan Pak Bambang. Gini loh kawan-kawan yang saya muliakan. Yang pertama, dengan segala hormat, yang bekerja keras pada perjalanan dari kemarin itu sampai sekarang itu adalah bapak-bapak semua. Saya ini hanya sekedar menceokan, memanajemeni pengelolaan perjuangan tadi. Sehingga oleh karenanya jangan Bambang Suroso diperhadapkan sama seorang Wayan Sutirta. Beliau itu adalah sahabat dan sekaligus saudara saya. Jadi Pak Wayan, dengan segala hormat, yang pertama, saya tidak menyetujui bahwa Bapak punya semangat yang akhirnya patah dengan mengundurkan diri. Jadi Bapak harus lebih tegar lagi untuk terus memimpin litigasi itu untuk supaya ini bisa masuk barang itu. Yang kedua, teman-teman, kami sungguh-sungguh tidak ingin memperhadapkan persoalan muatan atau materi daripada materi amandemen sekalipun maupun materi judicial review. Karena kami juga sudah memahami dalam seri 2 kali sidang pleno khusus pimpinan kelompok DPD di MPR telah memahami. Jadi persoalannya adalah seperti kata Pak Faruk tadi, bukan persoalan di masalah materi. Nah, kemudian berikutnya adalah tadi pertanyaan Pak Wayan, ketika 1.600 jam menjelang 16 Agustus yang sudah kita jadikan ultimate target terhadap ini juga perlu kami luruskan, saya ulangi, memasukkan usul perubahan konstitusi kita dengan dukungan pengusul yang sudah memadai itu kita harapkan bisa sebelum tanggal 16 Agustus. Jadi jangan salah persepsi, karena kawan-kawan masih ada salah persepsi bahwa sidang paripurna MPR-nya itu akan berlangsung pada bulan Agustus. Bukan, Pak Irman. Jadi yang kami maksud adalah memasukkan, mendeliver apa yang perjuangan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan dukungan usul yang memadai itu ke MPR, ke pimpinan MPR. Kemudian pimpinan MPR akan menindaklanjuti dalam waktu 30 hari akan melakukan agenda-agenda besarnya ke depan melalui sebuah proses politik, di mana nanti di situ akan dibentuk badan pekerja MPR yang terdiri juga dari bapak-bapak komponennya itu untuk melakukan kajian yang lebih mendalam lagi sambil menyiapkan rantus dan rantapnya terhadap usul perubahan itu, Bapak dan Ibu. Sehingga nanti pada akhirnya, nanti kalau kita sepakat di MPR, oke, lo badan pekerja, lo lakukan ini dalam waktu 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan badan pekerja akan melaporkan kepada sidang paripurna
untuk diambil keputusannya. Jadi kalau 6 bulan setelah Agustus tambah 30 hari, berarti kira-kira pada bulan Mei atau Juni tahun 2013, kita akan memutuskan perjuangan usul perubahan ini. Nah Pak Ketua, sekali lagi ingin saya tambahkan, bahwa Pak Wayan, kami bekerja dan kita semua bekerja ini dengan alas sebuah optimisme dan semangat yang luar biasa. Artinya bukan kami mendahului daripada Tuhan yang Maha Kuasa yang akan menghendaki perjalanan perjuangan ini sukses atau tidak. Tapi dari aroma chemistry dan kebatinan kita semuanya, kita sungguh sangat mempunyai optimisme yang tinggi Pak Wayan. Dan ini tercermin dari laporan tertulis yang kami sudah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Rangkaian perjalanan pada etape kita melakukan penetrasi dengan pimpinan-pimpinan partai politik dan anggota fraksi parpol di MPR. Itu telah sekian lama dan sekian banyak kita lakukan. Yang ujungnya adalah almost, saya ulangi, hampir kita semua bersepakat bahwa ada 3 isu saja dari 10 isu strategis yang akan kita bopong bersama-sama untuk kita ajukan, kita normakan kepada norma-norma pasal perubahannya itu, dan pada saatnya sebelum Agustus itu akan kita tanda tangani bersama. Kemudian perkembangan yang terkini yang kami lakukan dengan Partai Golkar, Pak Ketua, ini juga sekalian laporan karena kemarin kami tidak bisa langsung melaporkan hal ini. Golkar yang jelas sudah sepakat dan itu sudah ditandatangani. 3 kesepahaman kita terhadap common platformnya, dan itu akan segera minggu depan akan kita normakan ke dalam usul pasal perubahan dan akan dikembalikan kepada DPP dan fraksinya untuk diteken. Itu beliau mengatakan demikian, Pak Ketua. Jadi paling tidak 106 kita sudah punya modal. PKS mudah-mudahan nggak ada orang partai politiknya. PKS, PKB, Gerindra itu juga sudah akan mengikuti pola yang dilakukan oleh Golkar. Dan kesepakatan terhadap common platformnya juga akan diikuti. Nah, oleh karenanya, maka nanti pada akhir Juli ini, awal Juli atau minggu kedua Juli, itu akan kita lakukan amanat rapat pimpinan MPR yang dihadiri oleh ketua-ketua fraksi di MPR untuk wrap up, membungkus itu dalam sebuah format yang namanya panitia bersama. Dan itu akan kita lakukan bersama dengan ketua-ketua atau pimpinan-pimpinan fraksi parpol di MPR. Secara matematis, waktunya Pak Bambang, dari saya simpulkan. Ini supaya kita semangatnya sama, Pak. Mohon maaf kalau saya agak sedikit lama. Secara matematis, Pak, kalau kita memasukkan itu dengan sekurang-kurangnya 231 anggota untuk bisa usul itu diterima di pimpinan MPR, maka modal kita sudah 132 dan ditambah insya Allah dengan kerja keras kita nanti berikutnya 106 dari Golkar, 57 dari Hanura, 49 dari Hanura, PKB dan PKS. Modal ini Pak Wayan, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kita sudah memadai untuk kita bisa mendeliver usulan kita ke MPR. Nah selanjutnya itu adalah perjuangan tersendiri. Ujungnya Pak Ketua, saya ingin menyampaikan bahwa di sini sesungguhnya saya juga mau mengkontes apa kata Pak Jenderal tadi bahwa di antara kita sesungguhnya ada peperangan. Saya ingin memastikan tidak ada sama sekali Pak Ketua. Yang ada adalah ini dinamika daripada pembahasan kita supaya apa yang kita hasilkan untuk tepat sasaran tadi lebih konkret, lebih mempunyai value melalui perdebatan-perdebatan ini. Jadi sekali lagi saya nggak mau diperhadapkan sama Pak Wayan, Pak Ketua. Ini kan jadi lucu gini kalau ini. Nanti persahabatan saya sama Pak Wayan jadi rusak kan karena gara-gara begini kan nggak lucu. Baik, nah, oleh karenanya saya mohon negarawan-negarawan kita ini, Bapak dan Ibu sekalian, untuk memahami. Persoalannya adalah, kami belum sampai sekarang belum mendapatkan sebuah milestone
apa yang dikehendaki oleh tim litigasi dan tenggat waktunya kapan, itu Pak. Jadi sekali lagi ujungnya, kami sepakat kalau ini akan kita kerucutkan, dudukkan Pak Wayan, saya nggak ngomong Pak Wayan, tim litigasi, tim kelompok kembali lagi untuk bersama pimpinan merumuskan waktunya. Baik, terima kasih. Baik, saya rasa cukup Bu ya, nggak usah lagi. Saya sudah dapat simpulan.